kepada pihak panitia HKR supaya pindah, sehingga kami harus turun di sini karena tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Jawa Barat ini udah darurat Kristen fobia. Ini masa intoleran yang mengaku bernama PASS, pembela Ahlus Sunnah, mendemo kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian tahun baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Jadi saking mereka anti sama agama Kristen, warga Jabar ini mengumpulkan massa, sewa mobil komando dengan sound system, lalu teriak-teriak di pinggir jalan menuntut kebaktian dibubarkan. Saking kuping mereka panas dengar umat Kristen nyanyi lagu rohani. Entah kenapa warganya Kang Deddy ini begitu fobia sama apapun yang berbau Kristen, yang berbau salib, sampai yang berbau Natal. Tapi apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dari Polrestabes Bandung yang sudah hadir memastikan kebaktian KKR bisa tetap berlangsung meskipun diganggu oleh Nugelo Budung. Bravo Pak! Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Di awal tahun 2026 lagi-lagi terjadi tindakan intoleransi di Jawa Barat ya. Ingat ya teman-temannya, lagi-lagi kejadiannya di Jawa Barat. Sehingga di sini Mas Permadi Arya mengatakan bahwa Jawa Barat ya, Jabar darurat Kristen fobia. Masa intoleran mendemo kebaktian tahun baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak aparat Polrestabes Bandung yang sudah menjalankan tugasnya hadir memastikan kebaktian tetap berjalan. Bravo Pak. Wah, ini lagi-lagi di Jawa Barat ya teman-temannya. Tentu kita tahu bersama bahwa daerah paling banyak terjadi tindakan intoleransi seperti persekusi ya, pelarangan ibadah, penolakan pembangunan gedung gereja dan sebagainya itu adalah di daerah ini ya, di daerah yang satu ini Bapak Ibu Saudari. Dan tentu kita tahu bahwa gubernurnya adalah Pak Deddy Mulyadi. Saudara, saya pikir bahwa ketika Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur di Jawa Barat ini mungkin ya tidak akan terjadi masalah-masalah tindakan intoleransi yang seperti itu ya kan. Tetapi buktinya sampai sekarang pun ya, persekusi-persekusi semacam itu yang dialami oleh saudara kita non-muslim, khususnya yang beragama Kristen ya, baik itu seperti yang saya katakan tadi, penolakan pembangunan gedung gereja, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, bahkan ketika ada gangguan, bahkan pelarangan untuk tidak boleh mengadakan yang namanya ibadah Natal dan sebagainya itu masih saja terjadi Bapak Ibu Saudari. Ya kenapa ya? Seorang Pak Deddy Mulyadi yang saya pikir seharusnya bisa gitu loh. Ya, tapi bagi saya teman-teman, karena memang ini adalah sudah bukan kali pertama terjadi di Jawa Barat, artinya memang sudah berkali-kali terjadi. Jadi wajarlah kalau misalnya memang dikatakan oleh Mas Permadi Arya ini bahwa daerah yang satu ini, Jawa Barat ini adalah darurat Kristen fobia. Jadi banyak orang-orang yang memang di mana mereka ini sangat ketakutan ya, tidak senang ketika ada orang Kristen yang memuji dan menyembah kepada Tuhannya. Ya, inilah yang kita sayangkan Bapak Ibu Saudari. Dan seharusnya dalam hal ini pemerintah tidak boleh lengah gitu ya. Nggak boleh membiarkan ya kan tindakan-tindakan seperti ini terus-terusan terjadi. Karena kenapa? Karena banyak hal yang akan mereka pikirkan ketika ini akan terus terjadi dan tidak ada yang namanya pengamanan ya. Sehingga ya mereka akan merajalela Bapak Ibu Saudari ya. Nah, ini yang kita harapkan tentunya. Kalaupun di sini pihak polisi seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya yang memberikan keamanan, mereka menjalankan tugas mereka untuk tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi tetap saja ya kan, ngapain orang-orang yang seperti ini melakukan demo yang seperti itu? Mereka mengatakan bahwa gedung ya kan tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat untuk beribadah. Halo, apakah ia seperti itu? Oke, tapi yang jadi pertanyaannya ketika gedung itu ya
dialihfungsikan menjadi tempat hiburan. Kira-kira ada nggak demo-demo yang seperti ini? Menurut saya sih pasti nggak ada. Kenapa? Karena kalau misalnya dialihfungsikan untuk tempat ibadah, maka pasti tidak ada uang masuk gitu loh ya. Jadi hanya sekedar izin, maka nggak ada duit masuk gitu. Sedangkan kalau misalnya tempat hiburan, pasti ada uang masuk, ya kan? Jadi saya pikir sebenarnya pemerintah harus tanggap akan hal-hal yang seperti ini dan tidak boleh membiarkan terus-terusan terjadi Bapak Ibu ya, agar ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena tentunya apalagi kan kita mendengar selalu diklaim oleh saudara kita ini bahwa agama mereka adalah agama cinta damai, ya kan, tetapi mana damainya? Ya rusuh terus yang terjadi, ya kan, mana damainya? Ini yang kita tanyakan sekarang. Jadi ya jangan-jangan hanya cuman slogan saja ya, tetapi pada kenyataannya sebenarnya nggak ada damai, ya kan? Bisa aja seperti begitu teman-teman. Oke, di sini kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada dari Coki Pardede ya. Saya yakin dari yang datang demo itu kemungkinan besar BPJS-nya nunggak dan tidak tahu apa itu NPWP, plus berpikir KKR itu singkatan dari Kristen-Kristen luar biasa. Oke, bisa juga sih, sekedar menghibur ya. Ada juga komentar dari VDS Jejak Nostalgia, masa ya negara kalah sama hama? Nah ini dia teman-teman ya, yang kita boleh lihat bahwa kayaknya itu ya pemerintah itu, negara itu kalah oleh mereka-mereka yang melakukan demo seperti itu. Ya, itu yang kita lihat sih ya. Ada juga komentar dari Sandi Sondoro Official, beragama tanpa cinta adalah sia-sia. Betul sekali ya. Lalu kemudian ada komentar dari Delak Runner ya, gedung nggak boleh tapi di Candi Prambanan boleh. Nah betul sekali ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada yang melakukan kayak sholat gitu ya di Candi Prambanan ya. Apakah di situ boleh sedangkan di gedung ini nggak boleh? Ada aja sih orang-orang ini teman-teman ya. Ada komentar dari Henok Malahi, puji Tuhan kemarin ibadahnya berjalan lancar, jemaat juga bisa pulang dengan tenang maksud saya. Bravo untuk pengamanan dari pihak pemerintah dan polisi. Oke ya, lalu kemudian ada dari Banjar Horemi ya. Kita tunggu mereka nanti juga ikut terpanggil mengikut Yesus. Amin ya. Ada dari Suryanto, cinta dan kasih adalah landasan utama sebuah agama. Harusnya seperti begitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya udah meminum kencing apa tuh? Yang mereka bilang saya nggak tahu ya. Ya maka yang mereka nggak akan punya kasih, nggak akan punya cinta karena udah hilang semuanya gitu teman-temannya dengan apa yang mereka minum itu. Ada komentar dari Utamaina, udah tahun 2026 masih ada aja ya. Makasih Bang terus bersuara. Sehat-sehat ya Bang, God bless you. Ya betul, masih saja terjadi ya. Ini baru awal tahun ya. Awal tahun Bapak Ibu. Nah jadi kira-kira ke depan akan terjadi lagi enggak ya? Kalau misalnya terjadi pembiaran, maka saya pun ya sangat-sangat percaya bahwa akan terus terjadi ke depan. Tetapi kalau misalnya ini akan ditindak tegas, maka bisa akan membuat mereka akan menjadi takut dan tidak lagi melakukan hal yang sama. Ya, itulah. Jadi ya harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Lalu ada juga komentar dari Cap Hands 21. Negara jangan kalah dengan ormas-ormas yang justru meresahkan negara. Undang-Undang 45 sudah mengatur kebebasan beragama di negara ini. Paham nggak sih? Ya harusnya paham gitu teman-temannya. Tapi kadang-kadang nggak paham juga orang-orang ini teman-teman. Oke, jadi saya pikir mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Oke ya, apresiasi untuk pihak di Polres Bandung ya. Tetapi sebaiknya hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi ya, sehingga harus ditindak tegas ya. Siapa pelaku-pelaku daripada pendemo ini, maka harus diberikan pelajaran kepada mereka agar mereka pun tahu, paham bahwa mereka yang sedang melakukan KKR itu bukan sedang melakukan kejahatan ya, mereka sedang beribadah kepada Tuhan mereka ya. Jadi kalau misalnya dibalik nih,
Bagaimana kalau misalnya kira-kira Anda yang beribadah di tengah-tengah jalan atau kayak di Monas begitu, apakah Anda tidak terganggu? Ya, apakah Anda menerima kalau misalnya Anda pun dilakukan demo sehingga Anda tidak bisa menjalankan kegiatan peribadatan Anda pada saat itu? Atau bagaimana? Ya, jadi tolong ya agar orang-orang yang seperti ini segera dibasmi, diberantas, jangan lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu aja dulu untuk sore hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.